Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Salam bertahan hidup seperti biasa. Di subscribe dan loncengnya dibunyikan, dinyalain. Kali ini kita akan berbicara dengan pasangan yang sangat muda tapi suksesnya luar biasa. Langsung kita sambut. Koko Michael Lawanto dan Cece Farah Rection. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Survival Talk. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Langsung pertanyaan pertama nih. Saya ini melihatkan perjalanan kalian sangat luar biasa suksesnya. Nah, pertanyaan kunci pertama. Sukses ini Anda bangun dari tangan kalian berdua sendiri atau sukses yang diturunkan dari orang tua? Oke. Sebenarnya gini. Untuk yang kita rilis saat ini dan bisa mencapai pada tahap ini, semuanya tidak lepas dari tangan orang tua pastinya. Cuma kalau dari segi keuangan memang orang tua tidak bisa bantu. Jadi pada awalnya memang kita memulai usaha-usaha semua ini yang dibantu orang tua adalah tenaganya. Oke, gitu. Mungkin waktu, tenaga, pikiran, benar, tetapi tenaga. Tidak berupa finansial yang diturunkan gitu ya. Benar. Oke. Married sudah berapa tahun? Kita dari 2000. Ini pasangan resmi kan? Resmi dong. Official. Dari 2014 ya. 2014 tahun itu meritnya. Meritnya benar. Kenalnya? Kalau kenalnya dari 2009 udah. 2009 sampai 2014 menikah, 5 tahun pacaran. 5 tahun kurang lebih. Oh, oke. Dulu siapa yang kurus? Dua-duanya kurus. Cuma saya nyantolnya lebih banyak. Dia nyantolnya sedikit. Jadi kamu dapat dua versi ya, pernah kurus dan rada subur gitu ya. Iya, nanti dikurusin lagi ya. Oke, perjalanan hidup kalian ini termasuk perjalanan yang mulus atau rough? Penuh dengan tantangan. Kalau dari perjalanan hidup kita sih dari awal tidak akan pernah mulus ya, tidak pernah mulus. Artinya saat kita sebelum masuk kuliah pun ekonomi pun bergejolak. Jadi artinya untuk masuk kuliah kedokteran sendiri, kebetulan saya dokter. Untuk masuk kuliah kedokteran sendiri sebenarnya jual apapun untuk masuk ke kedokteran. Sampai pada perjalanannya jadi kuliah bayar sendiri? Untuk awal enggak. Kita stuck itu di semester 3-4. Tapi masuk kuliah tuh uang pangkalnya kan mahal ya? Bener. Kebetulan memang orang tua saya saat SMA saya pengen masuk kedokteran, orang tua saya itu bingung gimana cara bayarnya, berdoa terus sama Tuhan tiap hari, usaha apapun dilakukan, dan pada akhirnya memang ada jalan dan ada harta yang untuk bisa dijual, bisa masuk ke kedokteran. Seperti itu. Oh, berapa masih ingat uang pangkalnya? Saya masih ingat waktu itu di angka 150 juta. Tahun? 2008 saya masuk. Gede ya? Besar. Kalau 2008 150 juta dapat mobil apa? Grand Livina ya mungkin dulu ya. Nissan. Jazz, Honda Jazz juga dapat. Oh, segituan ya? Segituan zaman itu. Benar. Terus kemudian perjalanannya untuk bertahan hidup, apa yang kamu lakukan aja? Jadi waktu semester 3, antara 3 dan 4, tiba-tiba orang tua saya tuh biasanya kasih uang SPP itu selalu tepat waktu. Oh, kamu asal mana? Saya Kalimantan, Banjarmasin. Oh, kok nggak ada logat? Iya, udah lama di sini. Saya lahir sini sebenarnya. Dari sini. Jadi waktu SD pindah ke Banjarmasin, orang tua asli sana sih. Jadi mereka kerja sana, saya SMA masih di sana, kuliah baru balik Surabaya lagi. Oh, pantas lah ingin kembangkan ikan patin ya. Bener. Asli Banjar. Asli Banjarmasin soalnya. Oh, terus ketemu Farah di mana? Di kuliahan. Ya ngospek. Saya ospek dulu. Iya. Ospek dia. Beda setahun kan. Oh, ini pagar makan tanaman. Ospek ya, waktu ospek. Iya. Oh, berarti kakak kelas. Kakak kelas. Beda berapa, Gu? Setahun. Beda setahun aja. Setahun. Satu angkatan. Wah, dia yang diincer mulai hari pertama. Jujur di kedokteran itu orangnya banyak banget. Banyak banget. Tapi yang bening sedikit.
Semua kutu buku ya. Oh, Lah, ini yang kok- bening sedikit, yang Bener. lainnya kayak kopi bubuk gitu. Ini kok mentereng ini ya kan? Oh, Nah, gitu ya. Kedokteran mana? Di Universitas Wijaya Kusuma, UWK. Oke. Jadi mulai pandangan pertama gitu sudah diincer ya. Udah dari ospek itu udah paling bersinar, jadi ya udahlah. Oh, ini my Ya, target. wah ini ya kan. Tapi bukannya kalau aku ngobrol-ngobrol sama kakak kelas tuh ya, ospek itu salah satu banyak orang menjadi panitia ospek itu karena bisa first look gitu ya. First look, Bener ya? bener, ambil pengaruh ya. Tujuannya itu ya. Dan kedua, ya, Ya. memantapkan diri gitu. Ceritanya, Positioning. ceritanya ngelindungin padahal kan ya. Tapi kamu tahu lah di pertama sudah mulai ada yang ngincer-ngincer gitu. Oh ya. Atau kamu masuk juga ngincer-ngincer ini senior-senior mana nih yang bullying? Enggak juga. Sebelumnya soalnya kan ya sudah kenal juga, cuman kebetulan kan Oh, di udah ospek. kenal. Iya, udah kenal. Tapi belum ada perasaan apa-apa. Ya, Tuh. belum. Cuman Perasaan udah itu timbul ngerti. kapan? Ini interview. Sebenarnya perasaan itu apa ya? Kalau kata orang Jawa itu Trisno apa gitu, Soko Kulino itu loh. Gak ngerti ya. Trisno Jalaran Soko Kulino. Soko Kulino. Jadi awalnya waktu dia ospek pertama-tama, kasihan ya kan. Dia kan waktu itu ngekos. Dia orang Surabaya sebenarnya, tapi rumahnya jauh. Jadi dia ngekos di sana karena harus bangun jam 5, jam setengah 5, harus sudah sampai di kampus. Jadi dia ngekos. Waktu ngekos itu jalan sendiri, disuit-suitin tukang beca, tukang buah ya toh. Kasihan pertama ya tak barengi. Oh, Awalnya gitu. Awal. Aman kan, Go? Aman kan? Gitu awalnya. Terus Zaman bareng- dulu itu sudah ada tembak-tembakannya. Zaman saya sih enggak mengenal tembak-menembak itu. kamu ya nggak tak tembak ya? Nggak tak tembak. Nggak ditembak. Nggak ditembak. Ya wis jalan aja. Akhirnya, pacaran sendiri. Lo kok tahu kalau ini arahnya ke situ? Tahu ya. Bareng terus soalnya. Iya. Orang kalau sekarang ya ditembak itu merasa is not official. Digantung ya ngerasa. Iya, jadi anak muda sekarang itu susahnya hidup kalau udah digantung ditembak mati. Gitu. Oke. Terus kemudian apa yang kamu kok bisa mau sama Koko Michael ini? Ya dulu kan kurus. Kalau lihat fotonya waktu kurus tuh nggak kayak gini nih. Oh Pak ya. Tapi tetap putih gini. Putih, tapi dulu lebih putih. Ini karena sepedaan jadi lebih Ten. hitam-hitam. Cuman dulu ten. kurus, tapi ya bukan karena tampang sih, tapi karena ya baik nemenin terus. Apa yang membuat kamu leleh? Ya karena nemenin terus, jadi ya mau nggak mau. Mau nggak mau. Jadi kalau misalnya waktu itu kalau yang nemenin banyak ya bingung ya. Bingung milihnya. Cuma balik lagi di kedokteran sedikit yang mentereng. Saya salah satunya yang mentereng. Wah. Oke, kemudian kesulitan finansial itu datang mulai tingkat berapa? Semester 3-4. Jadi Semester 3-4 tahun kedua. Ya, yang Tahun- tiba-tiba ya, nggak tahun kedua. bisa bayar Jadi, SPP telat tiba-tiba itu. orang tua saya telepon bilang kalau misalnya telat nggak apa-apa, bayar SPP-nya. Saya cuma bisa bilang ya paling didenda Pak, paling didenda. Dan bener waktu itu telat kurang lebih 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu saya udah bingung. Soalnya jujur saya tipe orang yang konsumtif waktu itu. Semester awal kuliah di kedokteran, perkumpulannya orang-orang kaya semua. Kalau misalnya nongkrong itu ya karaoke, zaman dulu kan karaoke, terus makan-makan di luar, nongkrong-nongkrong, ngebar, ngafe, selalu keluar uang yang tidak sedikit. Pada yang biasanya saya gampang untuk keluar uang, tiba-tiba orang tua saya bilang agak telat karena orang sulit membayar, agak ada kemunduran lah. Saya langsung curhat sama Ya, dia. telepon sambil telepon. nangis kayaknya Saya ya. nangis. Ini kayaknya iya, Serius. kayaknya Saya nangis. berhenti nih nggak Karena- jadi dokter. Karena saya zona nyaman saya Kamu manggil dia dulu apa sih? manggil non dari dulu noni. Non. Ini rasanya gua mesti berhenti kuliah. Iya, nggak bisa Oh, gitu kuliah ya? Bisa kuliah lagi nggak bisa kayaknya. lanjut. Kayaknya nggak bisa lanjut lagi. Masih ingat itu ya? Iya, nangis. Terus kamu kok. ya apa cedek gitu ya? Ya nggak apa-apa, kan nyantai kan saya, nggak apa-apa, kita cari kerjaan aja. Kan waktu itu kebetulan saya juga sudah jualan online shop, jadi emang saya sudah terbiasa untuk kerja dari waktu masih kuliah, meskipun nggak kesulitan finansial, SPP ya masih Kamu anak lancar paling gede aja. ya? Kenapa? Kamu anak paling gede ya? Nomor 2. Oh iya, kan nomor 2.
Ya, jadi emang sudah jualan online shop apa aja dijual. Jadi ya sudah mikir nggak apa-apa, kita kerja aja, cari kerjaan pasti ada jalan. Terus kebetulan cece saya kan ternak anjing, cuman ternaknya kan Chihuahua. Nah, kok lumayan ya, kita coba aja juga ternak tapi jenis yang lain. Jadi kan nggak saling memakan. Kita ternak jenis pom waktu itu. Jadi kita dari anjing ya pom yang biasa yang kampung murah gitu, kita setiap hari ke PTC setiap hari untuk nyari survei anjing. Nah, uang dari mana anjing itu? Waktu awal-awal semester, karena saya memang sering dikirimin uang sama orang tua berlebih, saya selalu beliin dia emas. Jadi saya beliin gelang, Ya, saya ada beliin kasih kalung. kalung gitu kan. Ya Nah, itu dijual. itu kita jual semua. Wis pikirnya wis Buat ternak anjing aja, bikin tapi kita anjing awalnya. murah gitu, Anjing murah. anjing biasa. Tapi padahal kalau tahu dulu nggak belikan perhiasan ya belikan emas batangannya ya lebih cuan. Nggak sanggup mungkin ya, kurang uangnya pasti. Enggak Emasnya juga ya, biasa karena ini kok, tipis banyak juga. orang yang kurang tepat dalam Benar. oh saya mau nabung emas tapi dalam bentuk perhiasan. Bener. Karena kalau bentuk perhiasan itu ada ongkos desain, ongkos Benar. pembuatan dan nanti ketika dijual ada potongannya banyak. Bener. Jadi mulai sekarang lebih bagus itu lebih simpen emas batangan. Emas batangan ya nggak Iya. harus beli langsung 1 kilo kan. gitu. Benar. Langsung 1 ton juga boleh gitu. Betul. Terus akhirnya itu yang dibuat modal untuk Iya. untuk ya, beli anjing betul. di Jadi, PTC. Benar, kita jual di PTC dipututin, untuk awal. Jual, Dijualnya bukan beli dari PTC ya. bukan. Nggak tahu beli di mana kan pura-puranya kan surprise awal-awal kasih Surveinya bukan di kalung, perumahan apa. nggak tuh nyari anjingnya gue. Nah, kalau beli awal di PTC, Oke. nyari-nyarinya itu. Cuma yang di PTC kualitasnya kan jelek. Kita nggak ngerti lah. Pokoknya kita beli sembarang dulu pertama. Belinya pun betina. Awalnya kan karena kita mikirnya breeding. Iya. Seperti itu. Oh jadi lebih ke arah breedingnya ya. Bener, breedingnya Breeding. awal mula. Di ternak. Gitu. Awal mula di ternak 5 bulan pertama dan kita nggak ngerti juga karena kita awal-awal cuma mencoba 5 bulan pertama itu sampai 7 bulan pertama kita benar-benar stres karena Nggak mana-mana gitu anjing. karena uang Bukan. makannya mereka lebih banyak daripada uang makannya kita. Si dogi-dogi nih. Iya. Bener, harus Kan makan dog food dan babynya lain-lain. kan masih Masih kecil, baby, masih 3 kecil. bulan. Sedangkan Oke. beranaknya mensnya aja 7 bulan, 8 bulan. Dan kita taunya kalau mau legal dijual di Indonesia itu harus umur setahun ke atas baru keluar sertifikat. Oh gitu. Seperti Setahun itu. ke atas baru Setahun ke atas beranak. baru beranak. Oh nggak boleh oek gitu langsung. Nggak bisa. Oh, Boleh. bukan oek ya. Padahal 8 bulan Gitu. Oek. gitu. Padahal 8 bulan udah waktunya kawin sebenarnya. Udah remaja ceritanya. Cuma nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Boleh aja tapi Anjingnya anjingnya nggak tidak keluar bisa keluar sertifikat. sertifikat kayak akte kelahiran. Oh why? Gitu. Iya, karena harus tahu. Harus tahun minimal. No, I mean why Syaratnya. harus 1 tahun why? Syaratnya dari Perkin. Iya. Iya, syarat. dasarnya apa? Tahu nggak kira-kira? Saya sih nggak main anak anjing ya, jadi nggak paham ya. Gak paham Mungkin juga matengnya dasarnya. ya. Mungkin mateng Usia matengnya usia gitu. dewasanya mungkin ya. Kalau Jadi di ceritanya kalau mungkin manusia umur 16 gitu. nikahnya umur berapa 17 tahun ke Iya. atas mungkin baru bisa bebas. Oke, Patokannya jadi begitu. mulai jual emas pertama kali untuk dibelikan anjing sampai berapa bulan dapat duit pertama kali dari penjualan Ya anjing? itu malah keluar uang terus ya. Keluar uang Bahkan terus. anjing kedua yang cowok itu yang kita beli itu udah beli mahal, lebih mahal dari yang betina. Ceritanya kan pejantan tangguh kan. Ternyata malah sakit sampai mau mati, sampai sudah nggak bisa buka mata, dia tidur terus. Kita rawat, kita kasihin, suapin makan terus, kita sepetin makan terus, sampai 1 minggu 2 minggu baru bisa buka mata, baru bisa jalan. Untung nggak mati ya. Jadi selama 7 bulan 8 bulan pertama itu kita keluar duit terus Iya. malahan. Nah, dari mana uangnya? Dari jualan online shop akhirnya. Iya. Tapi tetap sekolah kamu, Bu? Tetap sekolah walaupun agak telat-telat gitu bayarnya. Tetap agak telat pembayarannya. Karena waktu itu agak sulit di Kalimantan stop semua pertambangan. Uang sekolah tetap jalan tapi agak telat. Jadi kena denda terus lah intinya. Sampai pada akhirnya di atas 1 tahun kita beli yang anjing udah matang, udah umur setahun lebih, hampir 2 tahun. Nah, terus kita punya anak pertama, anakan anjing itu 3 ekor. Jualnya pun kita ngemis. Gak gampang juga. Jualnya pun nggak gampang loh. Itu kita sampai keliling, Keliling parkiran manapun, ngasih ngasih brosur-brosur ke
keselipan itu Selipan apa? wiper. Wiper. Sudah punya produknya yang mau dijual nggak ada pembelinya. Nggak ada pembelinya. Ya, nggak ada pembelinya. Nggak ada Karena pembelinya. siapa kamu kan nggak kenal Kita kan. bagiin di pasar ratu. Ya pas-pas dapatnya Kayak dari perumahan Iya. gitu loh. Dapatnya di Padahal ini breed. Lu kan banyak loh zaman dulu itu ya. Betul. Tahu-tahu anjing hilang di perumahan nyarinya ya ada beberapa lokasi di Surabaya gitu. Bener. Jadi kalau anjing hilang nyarinya biasanya di situ dulu gitu. Tapi nggak tahu sekarang bagaimana gitu. Iya. Ya. Nah, terus dapat pertama kali penjualan dibeli sama siapa doginya? Kita ngemis sama minta memohon sama yang jual di PTC. Dan PTC pun tidak mau beli. Tidak mau beli borongan. Jadi katanya titipin aja sini. Nanti kalau nggak laku kamu ambilin tiap malam. Nanti pagi titip lagi. Terus makannya ya apa pagi siang sore? Dikasih. Oh dia yang nyediain. Dia yang nyediain. Jadi kita seminggu pertama nitip situ sampai anjingnya sakit semua. Kena AC Kena kan, AC dan mencret, lain-lain. apa. Jadi Oh, udah dipegangin biasa ya. orang. Dipegangin orang, waduh sakit Tangannya semua. orang Iya. yang dari megang nggak tahu Iya, Bener. Masih baby kan. Masih baby. Akhirnya ya wes ketemu satu orang mau borong anjing kita dengan harga murah-murah. Ya Borong itu udahlah. berapa? Berapa Murah ekor? di bawah Murah, pasaran. di bawah Berapa pasaran. ekor maksudnya? Semua diambil. Tiga-tiganya. Tiga langsung gitu. Tiga-tiganya. Nah, Buat kenapa kita dia mau potong beli lagi. tiga? Karena untuk pakai Murah. pakai sendiri untuk dipelihara sendiri atau jual lagi? Karena Jual murah, lagi. dia jual lagi. Oh pula lagi. Pula gitu. lagi. Oh, oke. Tuh. Dia ambil murah. Pula murah Ya lah waktu udah itu. gimana lagi, daripada besar nanti sudah rontok bulunya jadi jelek. Kalau jadi fase anjing pom itu ada fase rontok. Waktu rontok tuh orang nggak bakal mau beli karena jelek banget. Oh jadi kelihatan kurus. Kurus ya, gitu. nggak lucu Terus gitu. dia mulai dewasa dia ngembang lagi bulunya. Seperti itu. Oke, wait. Para ini kan mulai kecil, mulai sebelum pacaran, makanya yang namanya Koko Michael ini bisa tertarik kan karena kamu bening dan cantik nih. Kalau orang cantik itu kan yang deketin banyak. Saya ini jadi penasaran, kenapa pada waktu zaman sulit, kan pasti ini ada yang deket-deketin. Kenapa kau tetap bertahan? Ya gimana ya, soalnya Bener nggak? Ada yang deketin loh. Kenapa kau nggak bimbang waktu itu? ya soalnya emang sudah terbiasa bareng terus sama mungkin udah cinta mati mungkin cinta buta. Cinta mati. Jadi Abang iya, jago. sudah diambil hatinya, jadi ya gimana, udah nggak bisa lepas. Oke, Tapi- berarti deketin orang sudah nggak punya hati. Iya, umumnya. udah Hatinya nggak udah bisa. hilang. Oke, itu yang membuat kamu sudah tidak goyang lagi ya. Iya, dan Soalnya kan lagi banyak nih orang pacaran ketika happy bareng-bareng, ketika terus lakinya mulai ada kesulitan dari orang tua, kiriman telat, semua telat ya ditinggal gitu loh ya. Dia bukan tipe seperti itu. iya. Bahkan keluarganya pun, ya kalau soal ngomong keluarga, saya dulu sempat sakit hati sama keluarga dia. Karena keluarga dia menghina-hina latar belakang saya lah, ya memang keadaan ekonomi. Tapi saya mikir lagi kalau saya punya anak cewek mungkin ya bakal gitu. Ya sebetulnya lebih ingin memprotek. Lebih ya. ingin anaknya bisa hidup nyaman lah istilahnya gitu. Cuma ya dulu pastinya kita kan anak muda, waduh dia Emosional gitu ya. diinjek-injek itu, diinjek-injek tuh rasanya gimana gitu. Itu sempat saya sakit hati sama keluarganya beliau. Oke, kerja anjing berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun 5 ya? tahunan Lama lah. ya. Sudah Sampai berarti mulai sudah oke toh. Oh, sampai Sampai oke, kita sampai terkenal kita- di dunia peranjingan. sampai kita ikut lomba. Sampai dapat anjing Juara-juara. champion. Terus kita impor ekspor juga ke Rusia, ke Taiwan sampai gitu. Anjing yang kamu breed ini diekspor ke Rusia. Iya. Ekspor ke Thailand, ke Rusia. Itu perjuangannya. Sebenarnya gini, titik baliknya ada satu titik. Jadi kita dibeli sama yang menyuplai kacangnya Silver Queen di Makassar. Oke. Itu ada oma-oma umur 70 tahun, dia pokoknya pengen anjing bagus banget, terserah harganya berapa. Tapi bikinkan notanya, saya supaya bisa kasih tahu teman-teman saya. Kayak gitu. Akhirnya kita imporkan dari Thailand. Kita mau impor dengan modal cuma 20 sampai 25 juta, saya jual 150 juta. Itu awal mulanya. Dan dia beli 3 ekor. Waktu itu. Wah, langsung cuan pira tuh kok. Waktu itu gitu. Itu titik baliknya. Saya punya modal dari situ. Cuannya itu langsung 350 juta. Ya, tapi kan perjuangan sebelumnya kan kita, aduh itu kita keliling loh, itu parkiran TP itu kita keliling, stop sini mobilnya naruhin brosur, itu pun brosur Hitam nggak putih. berwarna, hitam Tahun putih. berapa itu langsung bisa jualan cuan sampai ngocap tiao itu? Itu tahun ya 2000. mungkin setelah 2 tahun 3 tahun. Setelah 2-3 breeding tahun ya. breeding lah kurang lebih. Iya. 2016. Enggak. Karena 2015 kita udah punya anak, 2013-an lah ya.
Wah, itu dapat servis 13. satu langsung kok. Iya, waktu itu. Cuma kita nggak beliin kayak gitu-gitu waktu itu. Kita puter lagi. Kita putar lagi jadi anjing lagi. Aduh, jadi anjing lagi ya. Ada juga yang kita Tapi sekarang masih kerja anjing nggak? enggak. Enggak. Wah, sayang, kamu sudah Nggak well known juga. waktu itu mungkin ya. Bener. Memang gini, sampai pada tahap akhir kita anjing baru dikawin, saya foto, anaknya udah di booking, padahal belum tahu anaknya berapa. Iya. Sampai sudah terkenal sebelumnya sudah. ngemis-ngemis. Open PO. Iya. Jadi saya dulu. cuma foto cepret gitu. Saya booking sudah transfer sekian buat anaknya nanti. Terserah cowok cewek buat saya. Sampai kayak Ya gitu. gitu loh ya, kalau orang itu suka atau tidak suka hidup di dunia nyata itu, kalau kamu tidak tahu siapa kamu, sebagus apapun dan Nggak ada di dipilih. depan mata produk, kamu nggak mungkin ditolak sama orang. Bener. Tapi begitu kamu well known, wah orang bisa titip-titip duit ya. Iya. Tapi untuk capai titik itu kan nggak mudah. Susah mudah. banget. Dan melepasnya Banyak. pun dengan berat hati sebenarnya. Jadi ada satu masalah. Melepas dalam arti kalau jualan anjing itu ada yang maksudnya melepas nggak tega dijual gitu toh. Ada beberapa yang seperti itu. Cuma kan kita harus jual semua anjing kita. Ada satu cerita kenapa kok kita harus jual semua anjing kita. I mean finish gitu. Finish udah nggak bisa karena anjing itu pakai perasaan. Jadi saat kita rawat bener-bener, kita kelahi hampir tiap hari karena usaha anjing. Kelahi maksudnya Itu kamu sama Farah ya? kalau Iya, anak bentar. anjing itu kita harus nyusuin 2 jam 2 jam sekali. loh. Jadi kita ini tukang bolos kuliah. Iya. 2 jam Jujurnya. sekali harus nyusuin terus. Tukang bolos kuliah titip absen terus. Tapi dia cum laude. Nah, saya juga lulus terus. Bingung teman-teman. Akhirnya banyak yang benci sama kita. Kita nggak punya teman di kuliah. Jujur aja. Paling cuma 1-2 orang. Gara-gara ini titip absen terus, ujiannya kok bagus atau lulus. Harusnya kamu tuh nggak pantas. Mungkin caranya kumplot itu harus tutup tanda tangan mungkin. Enggak juga, perjuangannya kita Perjuangan. kan ya di belakangnya itu sampai saya tuh nggak tidur minum kopi sampai 6 biji, 6 kaleng, terus nggak tidur ya agak-agak SKS karena kan sebelumnya harus kerja. Sistem Jadi kebut semalam. membagi waktunya untuk waktunya. belajar Jadi, sama untuk kerja itu benar. juga berat juga Jadi kita sebenarnya. sentuh senggol dikit bacok. Jadi kita gampang banget kelahinya. Berdua ini. Berdua. Karena kita harus Siapa nyusun yang sering anjing. marah kepada siapa? Ya Bareng. sama, karena kan Stres. sama-sama Stresnya itunya kan tinggi. harus belajar, harus kerja, Harus kerja, gitu kan. nyusuin anjing Emotionally tiap- very tense ya. Bener. Belum lagi. Padahal kan tapi secara finansial kan lebih oke sudah. Iya, tidak tapi bisa kan nikmatin waktu itu. iya, Waktu harus kita kerja terus. Harus kerja terus. Nggak bisa ditinggal. Karena kita mainnya sama makhluk hidup. Jadi Iya. mereka nggak bisa nyusuin sendiri. Kita harus 1,5 jam atau 2 jam sekali Telat bangun. nyusuin Kalau mati. nyusuin Wah, duit berapa langsung hilang. Tapi kadang-kadang Bayang. itu manusia itu tidak mudah, guys ya. Iya. Kadang-kadang ketika kita tidak punya uang, kita bisa lebih damai. Begitu ada bisnis, begitu ada kesibukan, uang lebih banyak, lebih nggak akor kadang-kadang Bener. gitu ya. Iya. Lebih sulit cari waktu malah. Iya, bahkan repot banget sih. Kan itu Oh, sempet gini. Iya. Lebih sulit mencari waktu untuk bermesraan, tapi untuk ribut ya terus lebih. Iya, betul. Bahkan sampai waktu itu kan kita masih jaga malam di rumah sakit. Itu di Sidoarjo waktu itu. Rumah Anjingnya sakit di anjing? Enggak, Kita kan kan kita kuliah kuliah kedokteran. Oh, oke. Itu, iya jaga malam kan sampai jam 2 subuh tiba-tiba ditelepon. Ini anjingnya mau beranak ini, sudah ngeden-ngeden. Mau nggak mau kita harus kembali lagi ke sana. Maksudnya saya harus kembali ke sana Padahal PP. kamu lagi tugas jaga. Iya. Lagi tugas jaga. Kan dokternya kan kelilingnya masih ada jamnya kan, masih jam 4 subuh apa. Ya udah saya ke sana dulu bentar, manakin bentar, bantu Untung kamu beranak. dokter ngerti bagaimana Bisa manakin proses sendiri. persalinan. Iya, sampai kita bisa manakin sendiri. Awalnya nggak bisa. Panggil bidan. Awalnya ke dokter hewan. Dokter hewan. Terus kita lihat, oh caranya kayak gitu. Hebat. Langsung kita coba-coba sendiri. sendiri, Soalnya kan gunting-gunting sendiri, lumayan apa menghemat semua. kan, menghemat uang kan. Berapa Dokter hewan sekali berapa? Kalau ke dokter per, Satu per setengah anak ya, hitungannya. Kalau operasi 1,5, tapi kalau lahir normal per Per anak. anak. kalau baby berapa ya? Lumayan lah bisa ngelahir. Tapi kalau sesar kita nggak bisa. Kalau lahir normal kita bisa Masih nolongin bisa sendiri, kita buka sendiri, kita bantu napas apa sudah bisa. Oh. Jadi ya dari melihat kita pelajarin, kita coba. Hebat loh. Tahun ini umur berapa? Saya tahun ini 30. 30. Nggak banyak loh orang 30 pengalamannya segini ya. Oke, kembali lagi nih. Mungkin lebih dekat sedikit kok. Oh ya. Iya, jangan takut sama saya kok. Saya enggak gigit. Nggak gigit. Anyway, akhirnya apa yang membuat nih? Oke lah kita berhenti aja. Masuk karena sering tidak akor, tidak ada kemesraan. Gini, anjing itu atau makhluk hidup ya lebih tepatnya, kita nggak bisa semata-mata oh ini waktunya masa subur kita kawinkan jadi, enggak.
Jadi anjing itu harus main perasaan. Kita harus rawat bener-bener, kita ajak main, baru dia kasih kita anak. Oh dia baru happy. Baru happy, Iya, happy. Sama kayak manusia. Jadi stresornya juga mempengaruhi. Di kandang terus lah, apalah dia mau masa subur gimana pun dikawin kan nggak akan pernah jadi. Iya. Satu ketika, Karena dia nggak happy, stres ya. bener, Ya. stres. Betina saya tuh nggak ada yang pernah jadi. Selama setahun dikawinkan nggak ada yang jadi. Terus kita mikir, waduh, ini udah susah ini kayak gini nih. Kita soalnya nggak ada waktu lagi buat jagain mereka. Waktu itu kan lagi hamil juga kan. Waktu itu hamil besar Iya. kebetulan. Jadi kan kita kan Oh, nikah iya, cepet hamil. kan. Oh, Iya, hamil kita besar. nikah cepet karena kan Nikah saya cepet. ada sakit juga. Jadi karena kita ada sakit, meskipun finansial belum sampai mapan, kita nikah cepet. Kita habis nikah masuk kos-kosan. Masuk kamar kosan yang di Sidoarjo itu. Terus setelah itu kita Tapi kan kamu sudah lulus duluan berarti toh? belum. Jadi sebenarnya rada. Oh malah kamu lulus duluan? Enggak. Belum. Enggak. Kita sempet cuti bolak-balik. Karena gini, istri saya kebetulan ada kiste, yang mana kita mewajibkan harus nikah. Jadi waktu ke dokter tuh ngomong gini, saya tuh ya nyuruh kamu nikah, pokoknya kamu punya anak supaya bisa hilang kistemu. Betul. Nah, iya kan itu harus nikah dulu toh. Itu dia. Nah makanya, waduh dok, kalau di Indonesia kan harus nikah dulu kalau kayak gitu. Nah, Iya kan? Jadi akhirnya ya sudah, kita dengan keterbatasan belum punya apa-apa dan niatnya kita itu pengen panjang, istilahnya belum umur segini targetnya kita nikah sebenarnya. Akhirnya kita putuskan buat tunangan terus langsung nikah. oke. Dengan kondisi dia sakit. Langsung habis nikah, karena memang kita dadakan nikahnya, kita langsung masuk ke kos-kosan pertama. Iya. Nama kos itu kan ya pinginnya cuma satu kamar ya. Iya, Satu kamar toh. Ya wes di pintu itu ditulis Swansea gitu. Masuk bawa 2 koper. Iya. Gitu masuk Satu kos-kosan kamar kecil. awal mula. Kenapa kok nggak tinggal di sama papa aja? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Saya punya prinsip nggak mau tinggal sama mertua. Laki-laki harus keluar pokoknya. Saya prinsipnya gitu. Berapa tahun tinggal di kos-kosan? Kita ngontrak. Loh, tapi anjingnya di kan, mana? makanya. Anjingnya Kita di kontrakan? Ngontrak ukuran berapa ya, kecil ya waktu itu ya. 6x6 kalau nggak salah rumahnya. 6 Atau kali 6 6x7 lah. satu Yang tingkat. dulunya kamu stay di situ. Dulu stay situ, Iya. tapi karena anjing saya ada hampir 40. Wah. Jadi kandang itu numpuk anjing. Jadi udah nggak bisa ditinggalin. Nah, jadi makanya saya masuk kos-kosan. Seperti itu awal mula. Terus dia hamil, puji Tuhan saya 1 bulan menikah langsung dikasih. Dikasih, dia hamil. Oh berarti dia nggak stres, happy dia. Happy. Gitu. Dikasih, terus waktu mau melahirkan ada komplikasi lah pokoknya. Komplikasi sehingga anak saya tuh paru-parunya infeksi. Terus saya memutuskan anjing saya nggak ada yang bisa ngeramut, saya harus jual saat ini juga. Saya butuh biaya juga buat anak saya ke depannya. Awalnya gitu. Nah, cuma apa pegangan kita? Padahal saya kan Kalau dijualin kan mesin uang kamu kan ini. bener, saya belum lulus ya kan. Gimana? Sebenarnya saya udah punya usaha sebelumnya. Jadi waktu di pertengahan saya buka breeding anjing, saya udah buka sejenis makanan stek-stekan di Kalimantan, di Banjarmasin. Seperti itu. Jadi ada satu sumber lah yang bisa biayain. Makanya saya putuskan untuk jual semua anjing saya dengan berat hati. Jual rugi ya. Jual Soalnya rugi kan semua. jual semua Berapa itu? langsung. 40 itu langsung jual semua. Iya, jual Iya, semua. jual. Beli berapa tangan? Banyak. Banyak. Tapi laku semua karena kan kita sudah punya nama gitu. Lakunya lumayan cepat. Nggak sampai setahun laku semua. Iya, langsung Oh, dapat uang laku banyak itu waktu itu ya? Uang banyaknya kita putar buat Buka lagi usaha. Buka usaha ini yang ayam-ayaman ini. Kita branding dan kita buka di Surabaya. Dirungkut ya? Seperti itu. Oh, enggak di Rungkut. Ada di mall-mall banyak sih. Yang Ada dirungkut itu yang tempo hari yang Oh, itu yang lain. sempat kita ngobrol lain lagi ya? Lain. beda Yang lagi. dirungkut itu? Iya. Itu Rungkut beda lagi. Itu ikan. Oh itu setelah itu ya? Iya. Itu setelah itu. Oh oke. Jadi prosesnya itu saya jual anjing saya, anak saya lahiran infeksi paru-paru, terus saya pakai biayanya tersebut untuk muter usaha, bikin usaha ayam-ayaman itu tadi, baru saya bisa beli rumah. Dari anjing-anjingan main ayam-ayaman. Iya. Oke. Terus Anjingnya Ya, tapi ayam-ayaman. sebelumnya itu Tapi waktu ayam mati proses. gitu kan sudah ayam Iya. dimasak. Bukan ternak ayam maksudnya. Betul. Tapi waktu proses lagi hamil itu kita juga sering tinggal di kos-kosan itu maksudnya nggak mudah juga. Lagi hamil,
dengan anjing buahnya udah nggak perlu alarm, tiap pagi kuku rame banget. Oh iya iya. Wes bangun kan Aku ya. ingat yang ayam itu kayak ayam Ya Betul. chicken crispy gitu. ya Kayak Taiwan ya. snack. Ya, Taiwanese steak kayak gitu ya. Ya. Betul. Oh iya iya. aku ingat. Benar. Terus juga kecil, tempatnya kecil pokoknya dengan anjing banyak. Terus kita juga ada waktu itu ada pegawai cowok juga ya. Itu paling inget deh. Kamar mandinya kan Kamar bukan mandi jadi shower satu. kan. Gimana? Yang di kos Waktu di yang kontrakan itu. anjing. Kamar mandi bukan shower tapi bak. Lo berat enggak maksudnya itu setelah anjingnya dijual kamu tinggal di Enggak. kontrakan itu. Enggak, anjingnya masih di kontrakan itu waktu Jadi itu kita masih kita riwari. jualnya setelah sudah lahir kan anaknya, Ya. waktu sudah sakit. Sebelumnya kan masih belum ada niatan jual waktu lagi hamil itu. Itu waktu lagi hamil itu baknya itu kan jadi satu sama pegawai cowok-cowok itu. Oh, oke. Itu sampai endap apa pasir-pasir lah, apa Ya, kotor-kotor pokoknya satu kamar iya. mandi sama pegawai cowok 2 orang. Iya. Buat jagain Pokoknya anjing. sampai Satu maksudnya kamar itu mandi. ya sampai kok di Mas. Maksudnya membekas. gitu. Iya, Rasanya membekas itu perjuangannya itu. Itu si anjing itu. satu pengalaman, satu perjalanan hidup yang belum tentu Iya. orang sekarang itu mau dan bisa lolos ujian itu kan. Iya. Benar. Oke, dan kemudian password titik baliknya kok bisa sampai seperti hari ini di mana? Titik baliknya saat kita memutuskan jual anjing, kita mulai bisnis.